Sudah siap Bapak Ibu semua? Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang meet ini. Untuk kegiatan kali ini nanti kita akan pengembangan perencanaan pembelajaran yang kaitannya dengan analisis CP menjadi TP atau tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum merdeka dilakukan oleh komunitas belajar sekolah Gendurasa SD Negeri Pekuwon, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2024-2025 yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 9 November 2024. Alhamdulillah kita mengawali kegiatan komunitas belajar sekolah Gendurasa yang diawali dengan analisis CP menjadi TP. Untuk dasar hukumnya, ini yang poin yang paling pokok ini ada di bawah. Kita nanti akan menggunakan analisis yang terbaru. Yang pertama dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini. Yang berikutnya keputusan dari Beskap nomor 31 tahun 2024 tentang profil pelajar Pancasila dan keputusan dari Kepala Beskap nomor 32 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran dan juga PPA tahun 2024. Yang nanti kita akan mengupas tentang capaian pembelajaran berdasarkan dari keputusan Kepala Beskap nomor 32 tahun 2024. Selanjutnya tentang CP, ini kita pengertiannya dulu. Untuk CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. CP ditetapkan oleh pemerintah. Fase adalah tahapan perkembangan belajar peserta didik. Untuk SD nanti ada 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Capaian pembelajaran perlu dirumuskan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP. Tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan diurutkan sehingga menjadi alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan ATP yang dapat dicapai oleh peserta didik hingga mencapai akhir fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Selanjutnya, berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, dikembangkan menjadi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ada 2, yaitu RPP atau bisa dalam bentuk modul ajar. Alur tujuan pembelajaran dapat dikembangkan oleh pendidik sesuai kemampuannya dengan cara 1. Mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. Kedua, mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan dari pemerintah. Atau yang ketiga, menggunakan contoh yang disediakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ini ada 3 tahapan untuk menyusun APP. Yang pertama, kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk mengembangkan ATP atau perencanaan pembelajaran, ini yang poin 1. Poin kedua, kita nanti bisa berdasarkan contoh dari pemerintah. Ini kita nanti akan mengikuti dari contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga,
menggunakan contoh yang disediakan sesuai dengan kebutuhan peserta belajar peserta didik. Ini kita nanti dari pemerintah akan kita modifikasi atau sesuaikan dengan peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Kalau yang nomor 1 ini biasanya dilakukan oleh sekolah penggerak atau oleh guru penggerak. Ini biasanya kalau yang tingkatannya paling tinggi ini di nomor 1 mengembangkan sepenuhnya dari sekolah masing-masing, atau sekarang kurikulumnya kurikulum satuan pendidikan. Dalam CP, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Sementara karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Dengan dirangkaikan sebagai paragraf, ilmu pengetahuan yang dipelajari peserta didik menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. Silakan kalau ada yang ditanyakan kaitannya dengan CP ini, ditulis dalam bentuk paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ada yang ditanyakan, kita berdiskusi terlebih dahulu kaitannya dengan CP ini. Monggo. Ada yang bertanya, silakan. Titik poinnya untuk CP ini memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ini ada 3 ranah. Ranah kognitif, ranah psikomotor, atau afektif, seperti itu. Di dalam CP-nya sendiri itu, yang nanti akan dibagi menjadi beberapa elemen di masing-masing mata pelajaran. Ada yang tanyakan Bapak Ibu, monggo. Atau lanjut? Lanjut saja, Pak. Sudah paham? Atau kita lanjut? Lanjut saja, Pak. Untuk naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakter, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Elemen-elemen atau domain stran yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Capaian per fase disampaikan dalam 2 bentuk, yaitu secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk pendidik mempelajari CP untuk mata pelajarannya secara menyeluruh. Menyusun TP dan alurnya. Setelah menganalisis CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari. Peserta didik dalam satu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya untuk mengembangkan tujuan pembelajaran dan kemudian mengurutkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Ini nanti dari TP akan diurutkan menjadi ATP. Nanti akan urutan itu dalam 1 tahun ajaran dan nanti akan dibagi ke dalam semester, dan nanti CP atau TP yang sudah itu nanti masih dalam bentuk per fase dan selanjutnya akan dipisah lagi menjadi per kelas dalam fase tersebut. Lanjut Bapak Ibu, atau ada pertanyaan?
merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik hingga akhir penghujung fase mereka dalam mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya, pendidik menyusun tujuan-tujuan tersebut menjadi satu alur tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu satu, kompetensi, kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan, tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Ini kompetensi. Nanti akan selanjutnya menyusun backward design. Ini langkah-langkahnya awal-awalnya seperti ini untuk menganalisis, dan berikutnya backward design yang kita susun menjadi perangkat pembelajarannya. Yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama atau konsep kunci ini. Materi kunci yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain, hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP. Yang ini nanti Bapak Ibu bisa menganalisis materinya, pembelajarannya apa, materi apa dalam fase tersebut, di dalam CP tersebut, yang nanti akan kita tentukan menjadi materi pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran tersebut? Merumuskan tujuan pembelajaran, ini ada rumus ABCD. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini sama seperti kurikulum yang lama, juga ABCD. Tetapi dalam kurikulum Merdeka yang sekarang ini tidak harus lengkap ABCD-nya. Kalau yang dulu itu harus lengkap. Kalau yang ini bisa 1 atau 2, ini tidak dituliskan, ini masih boleh. Yang penting ada rumusan ABCD-nya ini. Yang pertama, audien. Ini ada peserta didik atau siswa. Ini dalam hal ini adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yaitu peserta didik mampu atau peserta didik dapat dan lain sebagainya. Contohnya ini kaitannya dengan audien. Behavior, perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya ini contoh dalam PCOK, behaviornya perilaku yang diharapkan, misalnya dapat memukul, dapat menendang, dapat menggiring, mengumpan, menahan serangan, dan lain sebagainya. Kalau dalam guru kelas, biasanya ini dapat menjelaskan atau dapat menceritakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, C, condition, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, atau dalam permainan yang disederhanakan. Ini contoh dalam PJOK juga. Kalau dalam guru kelas yang nanti akan membentuk pos atau berkelompok tim dan lain sebagainya, atau dalam bentuk permainan kelompok, ini condition atau situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Yang keempat, degree, kriteria yang harus dicapai atau level performanya, degree kriteria yang dicapainya, misalnya dapat dengan baik, dengan benar, dengan akurat, dengan berapa nilainya, berapa jaraknya, berapa lamanya, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan degree, misalnya selama waktu berapa detik, seperti itu. Dalam beberapa kasus, kriteria ini terhubung dengan rancangan penilaian di mana Bapak Ibu akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Ini biasanya nanti akan menjadi asesmen degree-nya, dan itu nanti akan
diawali dari tujuan pembelajaran, nanti akan aktivitas pembelajarannya juga seperti apa, dituliskan di dalam pembelajarannya, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam asesmennya. Dan nanti di asesmen itu ada semacam rubriknya, ada nanti kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Ini dalam bentuk nanti deskripsi atau dalam bentuk kategori amat baik atau mahir atau yang lain, atau dengan kriteria bentuk persen, itu nanti bisa kita susun dalam KKTP. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut nggih. Ada pertanyaan? Bu Yeli, ada pertanyaan Bu Yeli? Belum. Belum. Lanjut ya. Oke. Nih, merumuskan tujuan lanjutannya. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik perlu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran yang diurutkan. Nanti kodenya itu terserah Bapak Ibu masing-masing mau menggunakan angka atau huruf atau kode urutan yang lain, itu diserahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Yang penting nanti tahapan-tahapan urutan itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Bukan turunan atau rincian dari tujuan pembelajaran. Jadi nanti dari TP akan menjadi ATP, ini sudah runtut, sudah urut, sudah Bapak Ibu ada materinya, nanti sudah diurutkan. Ini nanti semester 1 materinya seperti apa, semester 2 juga seperti apa. Itu nanti kita akan membagi menjadi semesteran atau kita urutkan biar nanti pembelajaran itu bisa sesuai dengan CP dan sudah diurutkan oleh Bapak Ibu masing-masing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. 1, alur tujuan pembelajaran harus tuntas 1 fase. Berarti ini nanti Bapak Ibu bergabung dengan 1 fase, misalnya fase A guru kelas 1 dengan guru kelas 2, dan fase B guru kelas 3 dan guru kelas 4 itu nanti akan berkolaborasi, bergabung. Yang C juga, fase C juga guru kelas 5 dan kelas 6 juga berkolaborasi, bergabung untuk menyusun dari CP menjadi TP, dan ATP-nya nanti dalam 1 fase. Nanti bisa berkelompok berkolaborasi, saling menyusun nanti yang dalam 1 fase terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibagi masing-masing kelas, di kelas misalnya kelas 1 nanti yang seperti apa, kelas 2 nanti tinggal dilanjutkan. Yang penting ATP ini tuntas dalam 1 fase, bukan dalam 1 kelas. Tidak terpotong di tengah jalan atau terpotong. Misalnya kelas 1 materinya A, berarti nanti di kelas 2 ya materinya ya tetap A, tapi A.1 atau A.2. Bukan terpotong kelas 1 misalnya pas materinya A, tapi di kelas 2 materinya B. Itu yang tidak boleh terpotong. Jadi harus tuntas dalam 1 fase, dilanjutkan, istilahnya seperti anak tangga. Kelas 1 nanti naik lagi pembelajarannya, materinya masih sama tapi tingkatannya berbeda atau lebih kompleks, lebih tinggi, lebih sulit dan lain sebagainya, atau dengan variasi atau kombinasi atau dengan modifikasi yang lebih tinggi lagi tingkatannya, misalnya seperti itu contoh-contohnya. Yang kedua, ATP perlu dikembangkan secara kolaboratif, yang tadi dengan guru kelas 1 dengan guru kelas 2 ataupun dengan komunitas belajar atau KKG seperti guru agama atau guru olahraga. Apabila pendidik mengembangkan alur tujuan pembelajaran secara sendiri, maka perlu kolaborasi pendidik lintas kelas atau tingkatan dalam 1 fase.
Misalnya kelas 1 dalam KKG kelas 1 di Adimulyo itu dengan guru kelas 1 atau dengan guru kelas 2 nanti bergabung menyusun fase ini yang nanti akan dipisah lagi menjadi lintas kelas 1 dengan kelas 1, kelas 2 dengan kelas 2, tetapi di awalnya ini harus satu fase itu berkolaborasi terlebih dahulu menentukan TP dan ATP dalam satu fase. Setelah itu sudah dibagi kelasnya, kelas 1 sudah dibagi, kelas 2 juga sudah dibagi, nanti bisa berkolaborasi lintas kelas atau merancang bersama komunitas belajar sekolah atau tim pendidik atau MGMP, KKG atau kelompok kerja guru di satuan pendidikan masing-masing atau di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. ATP ini dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu itu nanti menganalisis dulu di setiap mata pelajaran. Misalnya di fase A kelas 1 itu ada pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada seni, ada nanti olahraga dan lain sebagainya. Itu masing-masing setiap mata pelajaran itu nanti dikembangkan tersendiri setiap mapel-mapelnya. Oleh karena itu sebaiknya dikembangkan oleh pendidik yang memiliki pemahaman dalam mata pelajaran tersebut. Jadi kalau guru SD ya mata pelajarannya umum, guru kelas itu mapelnya banyak, tapi kalau guru PJOK atau guru agama ini sudah fokus ke mata pelajarannya masing-masing. Pada pendidikan khusus, penyusunan alur tujuan pembelajaran boleh dilakukan lintas fase. Ini kalau yang pendidikan khusus ini berbeda dengan pendidikan yang reguler di sekolah. Ini ada khusus tersendiri. Misalnya pendidikan khusus yang lain atau sekolah-sekolah yang khusus seperti itu. Alur tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah adalah contoh. Itu pemerintah sudah menyusun CP menjadi TP, menjadi ATP, dan juga selanjutnya nanti akan membuat modul ajar dan buku teks pelajaran untuk siswa atau guru. Tetapi sampai dengan waktu ini yang saya sampaikan tadi, sementara dari pemerintah belum disebarluaskan, belum beredar atau belum jadi prosesnya. Jadi kita masih menunggu yang dicontohkan oleh pemerintah. Jadi sampai dengan detik ini Bapak Ibu guru itu banyak yang menyusun sendiri atau kadang malah membeli buku dari penerbit lain yang nanti akan dipakai sebagai rujukan, padahal urutan-urutannya itu harus seperti yang saya sampaikan tadi, bukan dari kita potong kompas di pakai buku itu, tapi kita susun sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Terus berikutnya urutan tujuan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor atau huruf, ini pengkodean, ini boleh pakai nomor atau pakai huruf. Namun pendidik atau satuan pendidikan dapat mengubah atau memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu bisa satuan pendidikan itu mengubah atau memodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik dari setiap satuan pendidikan dan juga karakteristik lingkungan, karakteristik peserta didiknya, karakteristik sarana prasaranya, karakteristik dari kompetensi Bapak Ibu gurunya, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan kondisi nyata. Boleh kita nanti menyesuaikan itu yang disebut dengan kurikulum merdeka. Bukan berarti kita itu merdeka bebas sekarepe dewek atau bebas memodifikasi atau apa secara bebas, itu bukan. Tetapi memodifikasi ini harus punya dasar. Yang saya contohkan ini misalnya
yang di bengkel motor kita memodifikasi, tapi modifikasinya itu tidak melihat standar atau keselamatan yang diperhatikan atau tidak berdasarkan kondisi nyata, itu yang nanti akan menjadi sebuah malpraktek yang nanti akan sangat berbahaya bagi perkembangan peserta didik, terutama karena kita dalam waktu kurikulum ini kita menjadi fokusnya adalah berpihak pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik, student centered learning, yang diharapkan itu akan bisa tercapai. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP tadi, yang memang sudah disusun oleh pemerintah dan kita tidak boleh menyimpang dari CP tersebut. Kita harus sesuai dengan realnya yang sudah disusun oleh pemerintah, capaian pembelajarannya, tetapi kita memang diberi ruang untuk mengubah atau memodifikasi disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan dari setiap satuan pendidikan. Tetapi kita harus tetap berada di jalurnya, tidak boleh menyimpang atau merubah dari CP-nya. Di situ sudah disusun dari pemerintah dan sudah melalui tahapan-tahapan pembelajarannya, supaya nanti kita tidak dalam pembelajaran itu tidak keluar jalur seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Lanjut nggih. Nah, ini perumusan ATP merupakan pengurutan, dapat merupakan pengurutan dari yang ini tahapan-tahapan untuk ATP-nya nggih Bapak Ibu. Kita bisa nanti tahapan-tahapan ini biar nanti kita lebih paham kalau kita sudah menyusun TP dalam satu fase, itu nanti kita akan membagi lagi ke dalam kelas-kelasnya seperti itu. Ini kita dasarnya ini yang pertama itu dari yang konkret ke yang abstrak, bisa dari yang deduktif, atau yang ketiga dari yang mudah ke yang sukar. Ini dalam satu fase, kenuntasan satu fase. Itu bisa seperti ini pentahapannya, bisa dengan hierarki, atau dengan prosedural, atau dengan tahapan scaffolding. Ini atau bahasa sederhananya ya kita dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang misalnya tingkatannya kalau misalnya dari matematika angka, yaitu misalnya angka yang kecil ke angka yang lebih besar, atau dalam ruang misalnya juga dalam ruang yang lebih sederhana ke ruang yang lebih kompleks atau dimensinya berbeda seperti itu dan lain sebagainya. Itu tahapan-tahapannya tergantung setiap mata pelajaran. Kalau dalam PJOK ya misalnya dari gerak yang mudah ke gerak yang divariasi, nanti setelah itu dikombinasikan dan selanjutnya dimodifikasi, dan dalam bentuk misalnya individu nanti bisa dengan bentuk tim atau dalam bentuk permainan sederhana atau permainan nanti selanjutnya ke permainan yang lebih sulit lagi dengan banyaknya tim atau banyaknya peserta, dan juga bisa dimodifikasi walaupun mata pelajaran atau kompetensinya kontennya itu sama, tetapi tingkatan-tingkatannya itu nanti lebih kompleks lagi atau lebih sulit. Itu untuk pengurutan dari ATP-nya. Yang harus diperhatikan dalam penyusunannya, yang pertama harus tuntas satu fase. Ini memang menjadi pedoman dalam satu fase. Tidak boleh terpotong di tengah jalan. Misalnya yang tadi saya sampaikan, kelas 1 dengan kelas 2 kok materinya berbeda, itu sudah tidak tuntas dalam satu fase seperti itu. Atau berbeda terpotong di kelas 1 selesai, kelas 2 nanti berbeda lagi materinya, mencari padahal fase itunya sama dan CP-nya itu berdasarkan fase. Kedua, perlu dikembangkan secara kolaboratif. Yang tadi kolaboratif dalam satu fase bisa dengan guru kelas 1 dan kelas 2 atau di sekolah, di komunitas belajar atau di KKG itu bisa dilakukan kolaborasi. Ketiga, dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensinya.
yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Ini disesuaikan karakteristik, ini dianalisis kompetensinya seperti apa di mata pelajaran itu, yang nanti harus Bapak Ibu itu kembangkan di setiap mata pelajarannya. Kelas 1 mapelnya apa saja itu juga berdasarkan nanti di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu juga sudah disesuaikan mata pelajarannya dan alokasi waktunya itu menjadi pedoman kita. Yang keempat, pada pendidikan khusus, ini penyeluruhan ALU 17 boleh dilakukan lintas fase. Ini tidak usah karena kita pendidikan yang reguler. Yang kelima, ALU tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah adalah contoh. Yang keenam, fokus pada pencapaian pembelajaran. Yang nomor 5 ini dari pemerintah itu memang memberikan contoh, ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah dengan adanya kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, dan juga capaian pembelajaran yang baru. Ini memang tanggung jawab dari pemerintah harus menyediakan contohnya. Tinggal nanti kita mau hanya memakai yang diberikan contoh dari pemerintah, atau kita modifikasi, kita sesuaikan, kita nanti bisa kita nanti rubah sedikit dari contoh. Atau yang ketiga itu kita menyusun sendiri, kalau memang sekolah itu mampu, itu memang diperbolehkan. Tingkatan yang paling tinggi itu kita seperti sekolah penggerak itu memang diberi ruang untuk mandiri seperti itu. Yang keenam ini fokus pada pencapaian pembelajaran ini di CP-nya. Ini memang menjadi capaian pembelajaran yang harus dicapai seperti itu. Cara menyusun TP menjadi ATP. Yang pertama, pengurutan dari yang konkret. Ini kita rehat dulu sebentar, nggih, Bapak Ibu. Ini lagi adzan zuhur, kita berhenti dulu sebentar. Lanjut nggih, Bapak Ibu. Ini penjelasan yang tadi di awal, cara menyusun TP menjadi ATP. Yang pertama, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Metode pengurutan dari yang konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris konkret terlebih dahulu, sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut. Ini dalam bentuk abstrak. Ini kita urutannya contohnya seperti itu. Yang kedua, pengurutan deduktif. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Contohnya, mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database, seperti hierarki atau relasional. Yang ketiga, pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Contohnya, mengajarkan cara mengejak kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Misalnya, kata-kata yang menggunakan 3 huruf. Nanti dilanjutkan menjadi 4 huruf, dengan 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf,
dan seterusnya. Ini bisa diawali dari huruf A sampai Z misalnya, ini dicari kata-kata yang pendek dulu. Nanti selanjutnya mengajarkan kata yang lebih panjang. Tadi terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan seterusnya. Ini contoh yang nomor 3. Yang nomor 4, pengurutan hierarki. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu, sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contoh, peserta didik perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian atau pembagian atau pecahan. Ini awalnya seperti itu. Konsep tentang belajar penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya ini sebelum nanti akan kita meningkat belajar tentang perkalian, pembagian, pecahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsepnya memang seperti ini untuk hierarki contohnya. Yang kelima, pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu peserta untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contoh, dalam mengajarkan cara menggunakan tes dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui, seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang akan digunakan, memeriksa asumsi, dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Prosedural ini tahapan-tahapan. Ini Bapak Ibu bisa tahapan awalnya dulu, terus nanti sebelum menyelesaikan sebuah pembelajaran atau yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini tahapan-tahapannya. Yang keenam, scaffolding, metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contoh, dalam mengajarkan berenang, pendidik perlu menunjukkan cara mengapung. Dan ketika pendidik mencobanya, pendidik hanya butuh membantu. Setelah ini, bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, peserta didik dapat berenang sendiri. Ini yang dimaksud dengan scaffolding. Ini contoh untuk PJOK, ini elemen-elemennya. Kalau Bapak Ibu guru kelas itu juga disesuaikan dengan mata pelajarnya. Ini hanya sebagai contoh. Elemen CP dalam PJOK itu ada 4. Terampil bergerak, belajar bergerak, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Kalau kita nanti kembali ke 3 ranah keterampilan, ranah kognitif, dan afektif, ini juga tetap masuk ke situ. Elemen-elemen ini terampil bergerak ini masuk ke ranah psikomotor, geraknya, keterampilannya. Belajar melalui gerak ini kalau dimasukkan ke ranah itu, ini bisa masuk ke dalam kognitifnya. Afektifnya ini nanti kita juga nanti di dalamnya ada afektifnya, seperti sikap-sikapnya, karakternya. Kalau dalam PJOK gaya hidup aktif ini kaitannya dengan nanti di dunia nyata atau kehidupan sehari-hari, supaya peserta didik itu bisa hidup aktif dengan sehat, bugar, cerdas, dan bahagia. Memilih hidup yang menyehatkan, ini kaitannya dengan kesehatan juga atau kebugaran. Ini memang poin penting untuk PJOK, bisa memilih hidup yang menyehatkan, menjaga kebersihan, misalnya kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Ini supaya arahnya itu ke masa depan, supaya peserta didik semuanya itu bisa hidup sehat sepanjang hayat. Ini elemen-elemen PJOK-nya, ini tidak perlu saya jelaskan karena ini berkaitan dengan guru kelas. Nanti akan diberikan contoh langsung saja untuk guru kelas nanti untuk menyusun backward design-nya. Ini saya lewati saja. Nah, ini untuk PJOK juga, fase A sampai fase C juga. Ini untuk operasional TP-nya. Ini nanti ini sebagai contoh singkatnya, nanti saya contohkan backward design-nya. Ini kita tentukan elemennya, ini kita nanti kompetensinya, ini di CP-nya itu seperti apa, ini atau
disebut dengan KKO atau kata kerja operasionalnya ini bisa mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi dan lain sebagainya ini sesuaikan dengan yang ada di CP. Lingkup materi ini konten atau konsep atau kunci ini bisa dengan materi pokoknya. Terus berikutnya ke belakang ini juga bisa kita nanti dengan afektif dengan P3 atau profil pelajar Pancasilanya itu nanti akan saya contohkan contoh format backward design-nya. Ini berikutnya contoh masing-masing elemennya. Ini Bapak Ibu juga di kelas bisa nanti menyusun seperti ini, elemen-elemennya ditulis berdasarkan CP dari setiap fase untuk setiap mata pelajarannya. Tujuan akhirnya ini untuk dari CP ini peserta didik dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap terhadap gerak dan kesehatan. Ini contoh untuk yang PJOK. Peserta didik dapat menemukan nikmatnya aktif bergerak dan menjadi sehat sepanjang hayat. Ketiga, semua peserta didik dapat tanpa kecuali dapat menempuh perjalanan pembelajaran yang dipandu secara pedagogis untuk meningkatkan keterampilan dan gerak fundamental yang menjadi dasar penting untuk kecakapan gerak di masa depan. Ini untuk bekal peserta didik, untuk bekal di masa-masa berikutnya. Ini masih dengan PJOK lingkup materinya, ini contoh-contoh materi, lingkup materi ini kakak-kakak atau Bapak Ibu bisa disesuaikan di guru kelasnya masing-masing. Ini contoh untuk PJOK, ini di CP capaian pembelajaran itu di bagian umum di atas CP itu biasanya ada materinya. Bapak Ibu bisa membuka contoh CP masing-masing. Monggo silakan Bapak Ibu nanti bisa membuka, nanti bisa dipresentasikan. Kita nanti akan membuat contoh dari CP guru kelas. Ini yang untuk materi PJOK seperti ini saya sudah menyusun konten atau konsep materinya seperti ini, nanti ada beberapa dalam fase dibagi kelas juga. Ini materi-materinya cukup banyak, ada permainan ini untuk olahraga seperti ini. Ini elemen-elemennya seperti ini sudah saya susun untuk PJOK. Ini juga untuk di elemen-elemennya sudah sesuai seperti itu. Nah, selanjutnya perencanaan pembelajaran. Dalam upaya mencapai capaian pembelajaran, pendidik perlu merancang perencanaan pembelajaran. Catatan proses perancangan kegiatan belajar ini diperuntukkan bagi pendidik yang akan merencanakan pembelajaran lingkup satuan pendidikan secara mandiri setiap fase dan lingkup kelas. Ini menganalisis CP, Bapak Ibu harus menganalisis CP terlebih dahulu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, ini atau ATP-nya, kemudian merencanakan pembelajaran. Bapak Ibu bisa menyusun dalam bentuk RPP atau modul ajar dan sekaligus dengan asesmennya. Asesmennya ini yang sekarang juga bisa Bapak Ibu lakukan seperti asesmen otentiknya juga. TP adalah tujuan yang lebih umum. Tujuan pembelajaran yang lebih rinci harian objektif bisa dijadikan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat KKTP-nya ini, nanti di dalam asesmennya juga nanti akan runtut. Jadi kita lebih tahapan-tahapannya itu lebih runtut. Kalau ditarik ke belakang dari TP menjadi nanti asesmennya itu kita nyambung, tidak miss seperti itu. Atau yang zaman dulu itu disebut dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kalau TP ya pencapaian kompetensinya seperti itu. Kalau yang sekarang dijadikan seperti KKTP. Ini ada alternatifnya yang tadi sudah disampaikan, cara merumuskan tujuan pembelajarannya. Ada 3 alternatif. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Ini Bapak Ibu bisa langsung dari CP, Bapak Ibu langsung menyusun TP-nya. Ini kalau Bapak Ibu sudah cukup paham dengan analisis dari CP-nya, ini bisa langsung. Atau yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensinya. Nanti dilihat kompetensinya,
dan lingkup materinya pada CP. Ini lebih rinci sebenarnya biar lebih lengkap atau lebih tepat sasaran sesuai dengan analisis CP-nya. Dikhawatirkan kalau cara satu yang tadi itu secara langsung nanti bisa terlewatkan dari CP tersebut. Ini kita analisis, kita bagi-bagi dulu kompetensinya seperti apa, lingkup materinya atau konsepnya atau konten intinya, kuncinya seperti apa. Terus yang alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, ini yang berikutnya ini lintas elemen, berarti dari elemen-elemen, misalnya dari PJOK tadi ada 4 elemen, ya ini kita rumuskan lintas elemen. Yang tadi ada beberapa ranah, 3 ranah itu yang seperti yang sudah saya laksanakan, ini lebih mudah nanti dalam menyusun TP-nya. Ini biasanya yang pernah saya lakukan, ini yang alternatif ketiga. Jadi masing-masing elemen itu kita analisis semuanya, yang dari kompetensinya, dari lingkup materinya, nanti akan masing-masing elemen itu, dan kita nanti gabung atau kita kombinasikan di elemen-elemen itu, nanti akan menjadi satu TP yang lengkap lintas elemen CP. Ini menurut saya ini alternatif ketiga ini lebih mudah dipahami daripada alternatif 1 atau alternatif 2. Ini kan nanti selanjutnya juga akan kita gunakan untuk pembelajaran dan juga untuk asesmen dan nilai rapot. Nanti nilai rapotnya itu sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaannya, dan kegiatan evaluasi atau asesmennya itu nanti juga akan nyambung kalau kita nanti sudah menggunakan alternatif ketiga ini. Ini lebih mudah dipahami karena di elemen itu masih terpisah antara keterampilan, pengetahuan, afektifnya itu memang masih terpisah, dan kita lebih mudah untuk merumuskan TP-nya ini lintas elemen seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu kaitannya dengan rumusan ini antara 1, 2, dan 3? Kalau yang saya pakai adalah alternatif ketiga. Ada pertanyaan Bapak? Ada pertanyaan Bu Win, Bu Desi, Bu Yeli, Bu Nunung, Bu Kafa, Bu Ati, Bu Upi, sampai dalam slide ini? Belum, Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan yang alternatif yang mana Bapak Ibu, 1 atau 2 atau 3 dalam merumuskan TP? Monggo Bu Ati, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator Pak Sutriyadi yang saya hormati, beserta Ibu-Ibu guru hebat SD Negeri Pekuwon yang saya hormati pula. Pemaparan yang luar biasa Bapak ya, cukup jelas, kemudian sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang saya tanyakan tadi Bapak sempat menyampaikan alternatif yang ketiga yang mudah seperti itu ya Bapak ya. Mungkin ada alasan Bapak memilih alternatif yang ketiga, seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini memang sebelumnya di kurikulum Merdeka yang tahun ajaran sebelumnya ini saya sudah menggunakan alternatif ketiga. Dan itu juga memang hasil dari analisis perumusan TP-nya itu mudah dipahami dan bisa diterima. Biasanya saya bagi ke teman-teman itu, oh iya seperti ini. Ini sudah ada materinya seperti apa, terus nanti sudah lengkap di situ ada keterampilannya, ada pengetahuannya, juga ada karakter atau afektifnya di situ, dan nanti akan dituangkan ke dalam nilai rapot yang nanti asesmen akhirnya itu di rapot adalah hanya dalam bentuk satu nilai gabungan-gabungan dari semuanya itu, dari
Bapak Ibu menilai nilai harian, nilai ulangan, nilai praktek dan lain sebagainya, tugas-tugas, PR dan lain sebagainya, itu hanya nilai akhirnya itu adalah satu nilai. Dan ini sudah mewakili dari tujuan pembelajaran itu TP-nya, dan elemen-elemen di situ juga sudah tercantum atau sudah tertulis secara lengkap dengan memperhatikan lintas elemen. Seperti itu Bu Ati yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Monggo Bapak Ibu yang lain yang sudah pernah praktek, monggo bisa berbagi cerita kaitannya dengan TP yang sudah disusun, atau hanya copy paste aja dari KKG-nya, atau bagaimana, apa sudah pernah menganalisis sendiri, membuat TP sendiri. Monggo berbagi pengalaman kaitannya dengan tahun ajaran yang 2024-2025 ini. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada. Lanjut lagi Bapak Ibu, lanjutkan lagi. Ini ada kaitannya dengan TP umum atau learning goal. Mengembangkan dan mengevaluasi strategi gerak untuk mendapatkan keberhasilan capaian gerak melintasi berbagai situasi gerak menantang. Ini ada umum, ada yang harian, objektif, bersifat spesifik, operasional, dan terukur. Ini contoh untuk PJOK, nggih, Bapak Ibu. Ini hanya untuk contoh saja. Ini ada yang umum, ada yang nanti harian. Ini contohnya pengembangan strategi gerak melalui dasar-dasar permainan sepak bola. Ini dibagi-bagi, ini misalnya dalam TP umum ini tentang sepak bola, tapi dalam prakteknya nanti harian ini bisa pertemuan, berapa kali pertemuan, misalnya itu pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga misalnya itu, atau aktivitas juga boleh, aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 ini. Tapi yang di atas ini TP umum ini berkaitan dengan misalnya sepak bola. Dan dalam harian ini bisa dalam dasar-dasar permainan sepak bola, misalnya ini bisa menendang atau menyundul, menggiring, mengumpan, dan lain sebagainya. Dalam pengembangan strategi gerak selanjutnya ini latihan taktik permainan sepak bola. Ini sudah berbeda, ini nanti berlatih latihan taktik, bagaimana penyerangannya, bagaimana pola pertahanannya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pengembangan strategi gerak melalui permainan sepak bola secara berkelompok, ini yang dinamakan otentik Bapak Ibu, ataupun nanti kalau Bapak Ibu menilai ini asesmen otentik, berarti melalui permainan yang sesungguhnya, permainan sepak bola secara berkelompok. Apabila Bapak Ibu di sekolah ini jumlah siswanya misalnya sedikit, sarananya, lapangannya sempit atau tidak punya lapangan, alatnya juga terbatas atau tidak mempunyai alat, itu Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara modifikasi. Misalnya kalau pemain sepak bola 11, Bapak Ibu hanya ada 5 misalnya atau 7, itu bisa tetap bermain sepak bola dengan cara dimodifikasi. Lapangannya juga tidak harus seluas lapangan bola sesungguhnya, bisa dimodifikasi, ukurannya dipersempit, dikurangi, ukuran gawangnya juga dikurangi, atau lama permainannya juga dikurangi, itu seperti itu bisa Bapak Ibu. Itu contoh yang saya lakukan untuk pembelajaran PJOK. Pengembangan TP ini dari elemen, ada CP, ada tujuan pembelajaran. Ini yang tadi langsung terlalu kecil, bentar. Ini yang alternatif 1, 2, dan 3. Yang ini 1, 2, 3. Ini yang satu yang langsung seperti ini contohnya. Ini bergaya hidup aktif elemennya, ini yang uraian kompetensi dan materinya, ini yang alternatif kedua, ini yang alternatif ketiga, gabungan atau integrasi. Ini yang ketiga alternatif tadi sudah ada gabung-gabungan, ini lebih, kalau menurut saya sih lebih mudah dipahami dan juga lebih terinci. Kalau kita nanti berbagi TP-nya ini dengan sekolah lain, itu juga bisa lebih mudah
dilaksanakan, lebih mudah dipahami, dan nanti di akhirnya di raportnya juga nanti untuk memasukkan TP-nya juga nanti akan lebih simpel atau lebih mudah. Dengan batasan 100 karakter juga nanti kita akan fokus di kata-kata kunci atau yang penting yang memang harus kita tuliskan berdasarkan dari CP yang sudah ada. Ini kita memasuki ke perencanaan pembelajaran. Ini nanti akan masuk ke RPP atau modul ajar. Ini untuk agenda berikutnya, nggih, Bapak Ibu, nggih. Untuk RPP ini menyusun modul ajar selanjutnya. Ini ada bentuk RP atau modul ajar. Kita masuk ke backward design, nggih, Bapak Ibu, nggih. Ada yang bisa memberikan contoh untuk CP di kelas atau fase berapa? Ada Bapak Ibu yang ingin menunjukkan contoh CP-nya yang mau kita susun? Mau CP kelas berapa? Monggo. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Fase apa? Di mana, Bu Win? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Ini tugas untuk Bapak Ibu, monggo bisa mencontoh formatnya untuk backward design seperti ini yang saya buat, monggo. Bisa coret-coret atau membuat di Word. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa lengkapi isinya. Ini contoh dari saya, ini seperti ini. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencontoh formatnya seperti ini. Nomor ini elemennya. Silakan memilih mau mata pelajaran apa, kelas berapa, fase apa, silakan dituliskan dulu. Elemennya tuliskan, nanti CP-nya juga dituliskan di sini. Nanti kompetensinya juga, konsep konten kuncinya ini seperti apa, nanti akan menjadi TP di sini. Ini formatnya saya persempit, kalau ditulis ini cukup panjang. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah ini dari CP-nya, tentukan kompetensinya dulu di sini. Misalnya, bentar mau ada saya contoh kelas 1. Tapi judulnya be. Oh iya.
Bahasa Indonesia yang bisa membaca huruf sambung ya, Bu. Hafal baru ya? Iya. Berkas huruf kudune membaca huruf sambung lah. Kita saya cari belum ketemu Bu yang kelas 1 atau berapa. Halo? Oh ya. Sudah Bapak Ibu dibuat seperti ini. Ini saya jelaskan lagi sebentar sambil saya cari. Ini kalau sudah Bapak Ibu tuliskan kompetensinya di sini, setiap elemennya, KKO-nya, kata kerjanya di sini, itu menjelaskan atau menganalisis atau mendemonstrasikan atau memaparkan atau mendeskripsikan dan lain sebagainya. Ini dituliskan kata kerjanya di sini. Terus konsep atau kontennya ini Bapak Ibu lihat di atas CP itu biasanya ada yang umum penjelasan untuk setiap fasenya, setiap mapelnya itu ada. Dan nanti Bapak Ibu susun menjadi TP-nya. Kalau sudah alokasi waktunya ini dalam 1 tahun ini berapa waktunya, berapa CP nanti dialokasikan di sini. Ini profil pelajar mahasiswa yang berkembang di sini untuk kriterianya apa, mandiri atau gotong royong atau yang lain, ini disusun di sini tuliskan. ATP-nya ini alurnya ATP-nya nanti urut-urutkan seperti yang tadi saya jelaskan. Terus kaitannya dengan asesmen, ini Bapak Ibu melakukan asesmen awal terlebih dahulu dengan kemampuannya sudah Bapak Ibu susun di sini. Ini diagnostik awalnya ini anak-anak seperti apa. Di sini sudah ada berapa anak yang mungkin sudah mahir, sudah bisa, atau yang berkembang atau belum berkembang seperti itu, atau yang lain pakai kriteria yang lain. Ini dibuat dulu asesmen diagnostik awalnya. Yang nanti Bapak Ibu dari asesmen ini nanti ini berdasarkan diferensiasi masing-masing individu anak-anak itu pasti berbeda. Ini nanti Bapak Ibu bisa dalam asesmen prosesnya, dalam pembelajaran dan asesmen akhir, bisa misalnya di tengah semester atau di akhir semester atau di akhir jenjang, ini nanti bisa dengan assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning, teknik dan instrumennya, asesmennya, instrumen ini KKTP-nya juga, atau dengan assessment otentik, ini bisa kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Ini untuk menentukan asesmen kita dari awal ini bisa. Dan kita juga tulis kalau sudah asesmennya kita tentukan di sini, kenapa saya tuliskan asesmennya di awal dari aktivitas pembelajaran, ini memang biar kita tahu dulu yang mau dicapai dengan yang dinilai capaian pembelajarannya, dengan asesmennya itu kita tentukan dulu. Ya, baru kita nanti aktivitas pembelajarannya atau desain proses pembelajarannya, atau bisa disebut dengan langkah-langkah pembelajaran, misalnya kegiatan pendahuluan, inti, atau penutup, penenangan seperti itu. Dan juga nanti kita juga tetap melakukan refleksinya. Refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan, kita nanti juga selain asesmen evaluasi, juga kita tetap melakukan refleksi. Cakupan tahapan menentukan metodenya. Metodenya juga bisa di sini, metodenya seperti apa. Terus menyusun urutan pembelajarannya dari awal sampai nanti kegiatan akhirnya. Sumber materinya juga bisa dituliskan di situ, media pembelajarannya juga dicantumkan juga di situ. Terus yang tidak kalah juga kita tetap zaman sekarang harus ada teknologi yang kita gunakan, kita terapkan biar pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan. Misalnya kalau mengerjakan soal bisa dengan kita pakai kuis, atau pembelajarannya anak menonton video, atau dengan
Google Form atau yang lain itu bisa kita manfaatkan teknologinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dengan backward design ini Bapak Ibu? Atau ada versi lain silakan bisa kita diskusikan di sini. Ini formatnya memang saya buat sendiri ini untuk backward design. Monggo Bapak Ibu bisa berbagi cerita kalau ada yang sudah menyusun backward design-nya silakan monggo. Atau ditanyakan atau mau diskusi dipersilakan monggo. Ini waktunya sudah mendekati jam 12:30. Ini bisa kita lanjutkan tugas-tugas ini di kegiatan kombel berikutnya. Monggo Bu Desi dipersilakan. Silakan Bu Ya, Desi. terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Penjelasan dari Bapak begitu rinci, begitu jelas. Yang ingin saya tanyakan, itu tadi kan antara satu fase, kelas 1 dan kelas 2 itu kan kalau bisa berdiskusi seperti itu, nggih. Jadi ibaratnya kelas 2 melanjutkan gitu kan Pak ya? Ya, seperti itu berkolaborasi dari tadi Ya. tahapan tingkatannya tadi dari yang mudah ke yang sulit misalnya seperti itu Ya. dalam penyelesaian satu fase A Ya. kelas 1 dan 2 seperti itu. Iya Pak, itu kan mungkin kan bisa dilihat dari tingkatan dari KKO-nya mungkin di kelas 1 C1, C2 seperti itu mungkin ya. Namun yang kenyataan di lapangan ketika misalnya saya sebagai guru kelas 2 membuat KKO di mulai level C3 ke sana misalkan. Ternyata kenyataan di lapangan ketika kita identifikasi awal itu anak-anak lupa dengan materi di kelas 1. Nah, itu bagaimana, Pak? Mohon pendapatnya. Terima kasih. Ya, itu hal yang sangat wajar kalau peserta didik itu lupa. Wong baru kadang juga kita jelaskan saja dalam waktu yang bersamaan itu juga anak kurang fokus atau tidak memperhatikan atau tidak mencatat. Dan hal-hal itu yang memang membuat anak-anak itu banyak yang sering lupa. Ya, itu tinggal nanti kita bagaimana selaku Bapak Ibu guru itu mensiasati membuat suatu pembelajaran itu yang mudah diingat oleh anak atau membekas seperti itu, atau dengan bahasa lain dibuat anak-anak sebelum pembelajaran itu dibuat fokus terlebih dahulu dengan pembelajarannya, dengan Bapak Ibu gurunya, dan suasana dalam pembelajaran itu sebelum dimulai kita siapkan dulu pembelajarannya supaya nanti anak itu bisa merasa itu tertarik seperti itu dengan pembelajaran itu, dan harapannya anak-anak itu bisa membekas atau dengan cara selalu ada catatan-catatan supaya dibuka kembali, tidak hanya penjelasan didengarkan atau anak-anak itu hanya menghafal seperti itu dan tidak ada catatannya, itu biasanya gampang lupa. Bagaimana guru itu mensiasati supaya anak itu selalu teringat, membekas, misalnya dengan suatu permainan atau dengan lagu-lagu atau dengan gerak-gerak seperti apa atau dengan suasananya yang riang gembira atau anak-anak bisa terbangun chemistry-nya itu biar suasananya pembelajarannya itu lebih bermakna terhadap siswa itu, dan mudah-mudahan dari kita yang mengajar lebih kreatif, lebih bermakna, lebih efektif, lebih menyenangkan atau inovatif dengan kreativitas guru itu anak selalu teringat atau terkesan, bukan hanya sesuatu yang negatif saja atau yang buruk saja yang selalu diingat, tetapi hal-hal yang
bermanfaat, yang baik yang sudah Bapak Ibu berikan dalam pembelajaran itu selalu bisa membekas dan anak-anak itu selalu ingat. Biasanya memori-memori anak itu dalam sesuatu hal itu akan mudah mengingat, tidak mudah lupa daripada orang tua. Tapi untuk mengawali pembelajaran yang terfokus kepada siswa tadi di awal itu yang menjadi poin sangat penting. Seperti itu Bu Desi penjelasan dari saya. Ya, berarti maksudnya kompetensi yang pas kelas 1 sudah dikuasai kemudian lupa, apakah di kelas 2 itu harus dicantumkan kembali di analisis CP atau tidak usah, Pak? Itu dicantumkan kembali, dilanjutkan misalnya C1 atau C2 itu sesuai dengan tingkatan itu, tetapi bisa Bapak Ibu lakukan itu ibaratnya flashback atau review materi terlebih dahulu di awalnya, bisa review. Misalnya untuk Bapak Ibu kelas 1 kan mungkin tidak mengikuti lagi di kelas 2 dan anaknya sama tetapi gurunya berbeda. Itu bisa kita lakukan review awal dulu, seperti di awal pembelajaran tahun ajaran kelas 2 itu, nanti di kelas 1-nya itu kita mengulang sekilas 1 atau 2 pertemuan itu, bisa review materi itu sebelum kita melanjutkan. Atau dalam bahasa lain, kalau anak itu kemampuannya masih di level itu tapi kita paksakan melanjutkan, ya nanti anak itu akan ketinggalan atau kesulitan mengikuti pelajaran itu. Ya kita bisa, kemampuan anak kan berbeda-beda. Yang tadi saya di awal itu asesmen awal, jadi seperti rapot kemampuan anak itu dari guru kelas 1 diberikan estafet ke guru kelas 2. Kalau gurunya mengikuti itu lebih mudah lagi, tapi kalau siswanya sama tapi gurunya berbeda, itu memang ada estafet kemampuan anak itu sampai di mana itu memang harus diketahui supaya nanti anak-anak itu kemampuannya bisa terus dilanjutkan lagi di kelas berikutnya dalam satu fase itu. Itu bisa kita lakukan review atau di awal-awal pembelajaran di kelas berikutnya itu bisa kita lakukan, dan harapannya juga terus sesuai dengan tujuan akhir fase. Misalnya di awal-awal kita masih reviewnya sama dengan kelas 1, tapi di kelas 2 berjalannya waktu kita tetap harus menuntaskan capaian pembelajaran yang sudah dicantumkan di CP itu dalam satu fase. Harus seperti itu, harus tuntas, tidak boleh terpotong. Seperti itu Bu Desi. Ya, terima kasih, Pak. Monggo yang lain kalau ingin menyampaikan pendapatnya atau menambahkan atau yang saya jelaskan tadi, dipersilakan Bapak Ibu, monggo. Ini mau CP mapel apa Bapak Ibu sebagai contoh? Bahasa Indonesia atau matematika, IPAS atau yang lain? Ini saya coba buka yang matematika nggih. Sudah terlihat Bu?
Slide-nya sudah terlihat? Sudah nggih? Ini untuk yang CP matematika. Di sini ada rasional di sini, hanya untuk dipelajari di sini. Ini tujuan, karakteristik, elemen. Nah, ini elemen di sini, elemen. Ini ada fase A. Yang saya maksudkan ini di sini, ini CP fase A dapat menunjukkan pemahaman memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100. Nah, ini materinya. Bilangan cacah. Menyusun dan menguraikan bilangan. Mereka dapat operasional penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 20 ini. Ini juga menjadi konten atau konsep materinya. Ini memahami pecahan setengah dan seperempat. Mengenali, meniru, dan melanjutkan pola. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti harus dituliskan di fase A-nya di sini. Ini menganalisis materinya dulu di sini. Dapat membandingkan, mengestimasi panjang, berat, dan durasi waktu. Nah, ini. Mereka dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang, serta menyusun dan mengurai bangunan datar, menentukan posisi benda terhadap benda lain. Nah, ini materi pokok ini. Nah, di dalam bilangan ini, elemen ini dalam bilangan, ini menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan 6% pada bilangan cacah sampai 100. Nah, ini sampai 100 ini. Ini juga elemennya bilangan. Ini bisa membaca berikutnya, menulis, menentukan. Nah, ini yang dimaksud adalah KKO-nya bisa menunjukkan satu, terus menunjukkan pemahaman, terus memiliki intuisi, terus dapat membaca, menulis, menentukan nilai, dapat membandingkan, dapat mengurutkan, dapat melakukan komposisi atau menyusun, dan dekomposisi mengurai. Nah, ini KKO-nya ini cukup banyak. Mereka dapat operasi penjumlahan, pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Ini batasannya 20. Pemahaman pecahan ini juga masuk dalam bilangan dan sebagainya. Ini juga ada aljabar. Aljabar ini bisa Bapak Ibu gunakan alternatif 1 setiap elemen. Ini bisa pakai alternatif 1 elemen bilangan. Jadi ini TP-nya Bapak Ibu elemennya bilangan ini di analisis dulu. Nanti berikutnya elemen yang aljabar ini juga dianalisis dulu. Ini dapat menunjukkan pemahaman simbol makna matematika di sini. Matematika terakhir dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah menggunakan gambar. Nah, ini berarti nanti Bapak Ibu yang digunakan adalah gambar. Pakai gambar. Ini sesuai dengan CP-nya. Berarti harus dengan gambar-gambar. Terus berikutnya dapat mengenali, meniru. Ini melanjutkan. Jadi melanjutkan pola bilangan, misalnya gambar, warna, bunyi atau suara di sini. Akhirnya dengan pengukuran ini juga pengukuran membandingkan. Ini berarti KKO-nya membandingkan panjang, berat secara langsung. Terus membandingkan durasi waktu. Mengukur dan mengestimasi panjang. Benda menggunakan satuan tidak baku, berarti ini contoh tidak baku ya misalnya dengan jengkal atau dengan apa yang tidak baku bukan pakai meteran, itu contohnya seperti itu. Ini berarti menggunakan satuan tidak baku. Ini pakai yang pengukuran. Terus geometri, ini juga mengenal berbagai bentuk bangun data. Ini mengenal, berarti anak-anak tahapannya ini baru mengenal. Nah, ini bangun data segitiga. Terus ada mengenal bangun ruang. Ini segitiga juga bisa dengan ini yang berikutnya penyusunan dekomposisi penggunaan suatu bangun datar segi 4. Ini bisa dengan penyusunan. Ini segi banyak bangun datar, posisi benda terhadap benda lain kanan kiri misalnya kita dengan benda wujud otentiknya dengan benda nyata atau contoh atau dengan
benda di sekitar kita, misalnya papan tulis bentuknya persegi panjang, misalnya anak itu bangunnya apa dengan otentiknya, dengan dunia nyata seperti itu, atau dengan posisi itu misalnya ada jam dinding lingkaran misalnya, itu posisinya sebelah kanan apa kiri dari papan tulis bentuknya persegi panjang dan lain sebagainya. Itu cara kita nanti dalam bisa menentukan materi dan juga dalam tujuan pembelajarannya. Ini ada analisis data, mengurutkan. Anak-anak bisa mengurutkan, diurutkan, terus menyortir, bisa mengelompokkan, terus membandingkan, menyajikan data. Misalnya kalau kelas 2 misalnya bisa data-data itu bisa dicatat, ditulis data-data ada berapa misalnya bangun persegi di ruang kelas itu dan lain sebagainya. Dengan menggunakan turus atau yang seperti pemilu atau yang seperti lidi angka 1 itu atau piktogram paling banyak hanya dibatasi 4 kategori saja. Ini yang fase A. Yang fase A ini. Ini materinya kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, ini baca di atas ini. Ya, ini ada ini, menguraikan pecahan ini, memahami pecahan setengah seperempat, mengenali, meniru, melanjutkan pola, terus membandingkan berat panjang. Ini adalah sebagai kontennya atau materi yang bisa dipelajari di fase A mata pelajaran matematika. Kalau mau yang menyusun TP tadi, Bapak Ibu bisa pakai alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3. Kalau alternatif 1 ya ini per elemen ini. Bapak Ibu nanti dijadikan TP-nya. Ini mau dibagi berapa, misalnya bilangan ini ada cacah misalnya, terus komposisi ini ada menggunakan bilangan yang membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi penyusunan bilangan. Bilangan ini berarti nanti ini misalnya cacah, ini ada 100, tapi di atas ini nih, ini juga biasa sampai 100. Berarti materi ini, yang ini sampai 100. Tapi kalau yang bawahnya sesuai dengan yang ini 20 sampai 20 bilangan cacah, ini berarti melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20 ini. Berarti Bapak Ibu melakukan penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret. Berarti anak-anak itu menggunakan suatu benda, misalnya pakai batu atau kelereng, anak-anak nanti atau pakai alat-alat permainan yang lebih aman, itu anak-anak menjumlahkan ini. Di sini ada 5, di sini ada batu ada 4, sini ada 5. Ini jumlah batu kalau digabung ada berapa? Misalnya ada 4 sama 5, 9, dan seperti itu. Contoh benda konkret. Yang harus Bapak Ibu lakukan ini dengan benda konkret, bukan hanya tertulis. Bukan hanya tertulis, misalnya di dalam buku atau di dalam LKS. Nah, itu Bapak Ibu harus sesuaikan dengan CP-nya ini. Kalau benda konkret berarti ya harus menggunakan benda konkret juga. Seperti itu. Yang selanjutnya seperti itu. Ada pertanyaan kaitannya dengan yang CP untuk matematika? Monggo Bapak Ibu. Ini contoh fase A. Ada Bapak Ibu? Nanti akan kita kembali ke sini, ke backward design-nya. Ini kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu, ke backward design. Ini tadi CP-nya, elemennya sesuaikan dengan matematika. Elemennya tadi ada bilangan, ada elemen aljabar, ada pengukuran, ada geometri, ada analisis data dan peluang. Ini Bapak Ibu masukkan di elemennya di sini.
di elemen. Nah, di sini disesuaikan dengan tadi elemen matematika. CP-nya ini ditulis juga sesuai dengan CP-nya tadi. CP-nya di sini bilangan, nah ini CP-nya tinggal di copy aja, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nanti kompetensinya tadi yang di sini misalnya di matematika kompetensinya itu ada yang misalnya menunjukkan atau membaca, menulis, bisa melakukan operasi penjumlahan atau menunjukkan pemahaman pecahan, pemahaman. Nah, ini KKO-nya ini Bapak Ibu tuliskan. Yang nanti ini menunjukkan misalnya memiliki intuisi. KKO di sini membandingkan, mengurutkan dan lain sebagainya, ini bisa Bapak Ibu tuliskan di kompetensinya di sini. Terus konsepnya di sini Bapak Ibu bisa tuliskan konsepnya untuk materi tadi bilangan cacah sampai 100. Terus ada juga tadi benda konkret banyaknya sampai 20 misalnya seperti itu. Ini juga disesuaikan dengan CP-nya. Ini kalau yang matematika ini lebih mudah menggunakan alternatif yang satu untuk menentukan TP-nya. Nah, ini nanti disusun TP-nya. TP-nya disusun per elemen ini, nanti jadi TP di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Atau ada yang sudah mengerjakan, silakan bisa ditampilkan sekilas. Ini waktunya sudah hampir jam 1. Atau cukup Bapak Ibu? Ini untuk tugas Bapak Ibu, nggih. Sudah cukup, Pak. Cukup, nggih. Ya, terima kasih. Ini untuk kegiatan berikutnya kita nanti melanjutkan materi berikutnya. Untuk sesi hari ini cukup sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup kegiatan Meet analisis CP menjadi TP di Kombel Gendurasa SD Negeri Pakuwon, Kecamatan Adimulyo dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan waktunya bergabung di Meet ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, kita menambah ilmu dan pengalaman. Semoga bisa bermanfaat dalam lingkungan pendidikan di SD Negeri Pakuwon. Amin. Amin. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, silakan yang mau live dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Itunya backward desainnya ke grup formatnya gitu Pak. Ya, nanti saya kirim, siap. Iya, Terima kasih nggih. Izinlah nggih Bapak Ibu semua nggih. Saya stop screen dulu, stop record dulu.